www.dnewsradio.com dan tim Media TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita sudah hadir di base camp dari salah satu aliansi buruh. Nah, kemarin kita berada di KSPI. Nah, sekarang kita berada di kita kenalan dulu. Nama panggilannya agak unik dan memang awalnya saya bingung gitu kan, dapat nomor telepon dari ketua umumnya, namanya kok Bung Oncom. Nah, tapi kita harus ngobrol dulu nama aslinya beliau. Assalamualaikum Bang, dengan abang siapa ini Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Oke. Bang, kalau nama panggilan akrabnya kan Bang Oncom ini. Nah, mohon maaf nih tanpa mengurangi rasa hormat, bolehkah saya mengetahui nama asli abang siapakah gerangan? Iya, boleh. Nama asli saya Damar Panca Mulia. Cuma memang di lapangan saya sering dipanggil Michael Oncom. Ada sejarahnya itu, tapi nggak perlu saya ceritain. Oke. Tapi rata-rata di antara kita memang namanya nggak pakai nama asli semua ya. Ada nama-nama panggilan. Oke. Ketua umum kita pun juga namanya nama panggilan. Jadi seperti disebutin Boing ya, Bang. Iya. Boing. Aslinya Ilham Syah, tapi dipanggil Bang Boing. Oke Bang. Bang, saya mau menanyakan nih Bang. Ini kan KPBI. Nah, bolehkah di kepanjangan dari apa KPBI ini Bang? KPBI itu Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Jadi kita levelnya itu di atasnya federasi. Jadi sudah konfederasi. Ada sekitar 10 federasi yang berafiliasi dengan kita di konfederasi. Di antaranya ada FBTPI, itu di sektor transportasi, terus ada FPBI, dia multisektor, ada FSerbuk, dia juga multisektor, ada FBLP, terus ada GSPB, ada FSPI, terus ada SPKAJ, terus ada FSP2KI, yaitu sektor pulp dan kertas, ada FSBPI di Riau itu perkebunan, sama yang terakhir FSBM yang baru tergabung, dia itu multisektor, ada di Tangerang. Baik, Bang, ini kan semua multisektor kan dirangkul ya Bang ya, sampai transportasi. Nah, ini kita mau nanya nih, yang kedua, alamat sekretariatnya kan di Rawamangun ya Bang, tepatnya di jalan apa nih Bang? Betul, ya ini kita di Jalan Cumi-Cumi, nomor Cumi-Cumi 1 ya, nomor 3A, RT 14 RW 7, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Rawamangun, Jakarta Timur. Baik, oke. Bang, ini kan jumlah massa Bang. Kalau jumlah massa yang terdata dari buruh yang ada saat ini di Serikat Buruh saat ini berapa Bang? Serikat Buruh secara keseluruhan atau cuma di KPBI? Di KPBI ini. KPBI total, jadi kita itu dari 10 federasi yang berafiliasi dengan kita, ada di 13 provinsi penyebarannya, dari mulai Sumatera Utara, terus Sumsel, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, Kaltim, Makassar, sama satu lagi mana? Ya lupa lah. Nah, terus total keseluruhan kita baru sedikit Mas. Baru sedikit? Baru 40 ribuan. Oke. Nah, untuk 4 ribuan. Nah, 40 ribu. 40 ribu. Nah, untuk susunan organisasinya sendiri nih, siapa ketuanya dan kita ingin mengetahui. Ini Boeing Mas. Oh Bang. Ketuanya tadi Mas kan udah kontak, Kalau data itu gampang cari ke Kemenaker aja. Ilham Syah, namanya Ilham Syah. Oke, Ilham saya. Baik, Bang, untuk kegiatan sehari-hari, ini kan setiap aliansi kan berbeda-beda. Adakah melakukan diskusi atau bagaimana nih Bang? Tidur kita Bang. Iya, aktivitas keseharian kita banyak Mas. Jadi kalau soal
Serikat Buruh nggak terlepas dari tugas dan fungsinya sebagai pelindung, melindungi dan mensejahterakan. Salah satu yang kita kerjakan juga melakukan pengadvokasian terhadap pelanggaran normatif yang membela hak buruh. Nah, terkait soal perlawanan terhadap Omnibus Law, sebenarnya ini sudah sejak awal, bahkan di tahun lalu 2019 waktu awal-awal wacana tentang revisi Undang-Undang 13, kita sudah merespon. Posisi KPBI di saat wacana revisi Undang-Undang 13 itu menolak. Karena apa? Karena Undang-Undang 13 saja secara prinsip kita masih anggap abu-abu. Belum ada perlindungan yang cukup signifikan terhadap buruhnya. Masih abu-abu, artinya masih ada undang-undang yang tidak mempunyai ketegasan terhadap sanksi pidananya dan sebagainya, sehingga masih sangat longgar dan kita anggap itu masih belum menguntungkan pihak buruh. Nah, kemudian ada wacana untuk direvisi. Nah, siapa yang paling siap merevisi? Tentunya kalangan pengusaha melalui Apindo dan Kadin itu sudah punya draft, sehingga kita anggap kalaupun mau direvisi pasti lebih buruk daripada revisi daripada Undang-Undang 13 itu sendiri. Jadi motifnya tentunya untuk kepentingan pengusaha lah. Nah, kita berupaya untuk menyiapkan undang-undang perlindungan buruh, sehingga makanya kita menolak revisi. Nah, di seiring perjalanan di pidato politiknya Pak Jokowi pada saat pelantikannya bulan Agustus itu menyatakan pemerintah akan menyiapkan mekanisme baru dalam sistem hukum di Indonesia dengan melalui Omnibus Law, dan keluarlah beberapa Omnibus Law itu. Salah satunya di sektor ketenagakerjaan adalah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja awalnya yang kita sebut dengan Cilaka. Nah, ini baru di hukum kita, ini termasuk baru, tapi kita menangkap niatan atau motif force pemerintah ini dalam kerangka untuk menyelamatkan krisis ekonomi yang terjadi. Dan sayangnya pemerintah hanya melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, mengejar pertumbuhan ekonomi dengan cara menarik investasi, menarik investor sebanyak-banyaknya, tapi di sisi yang lain tidak diimbangi dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Dalam hal ini adalah terkhusus kaum buruh, karena dari draft yang kita sampaikan, dari draft yang kita amati gitu ya, misalkan di klaster tenaga kerjaan aja itu ada 6 poin setidaknya yang kita anggap sangat merugikan buruh, dan kita anggap Omnibus Law ini sama aja dengan upaya untuk mengurangi kesejahteraan buruh. Poin pertama yang kita tolak, ada rencana atau ada klausul yang menyatakan pesangon itu dikurangkan. Jadi pesangon itu yang kalau misalkan sebelumnya sebagai upaya perlindungan ya, kalau ketika buruh tidak lagi bekerja, dia mendapatkan hak bisa sampai 38 bulan upah pesangonnya, ini dipangkas maksimal cuma 8 bulan upah. Artinya kan ada pengurangan tingkat kesejahteraan. Terus kemudian soal UMP atau upah, ini juga dalam masih politik upah murah. Jadi UMP itu juga akan berkurang nilainya, atau kita anggap ini sama aja penghapusan UMP, UMK, UMSK, karena diterapkannya sistem kerja upah per jam. Artinya kalau cuma dihitung yang per jam, dia tidak akan nyampe rampung selama 1 bulan. Bisa jadi upahnya lebih rendah daripada UMP yang dihitung sudah per bulan, kan kira-kira kayak gitu. Oke, Bang. Banyak hal lagi, itu 2 poin yang saya jelaskan. Juga soal fleksibilitas kerja semakin merebak, outsourcing bisa di semua sektor, kontrak juga dikutak-atik, jadi sistem kontraknya makin fleksibel, dan tenaga kerja asing juga boleh di semua lini gitu ya. Sebenarnya kan sebelumnya diatur dalam beberapa klausul gitu, ada batasan-batasan, nggak boleh bagian produksi atau kerja kasar, tapi nanti dibolehkan. Nah, terus juga soal jaminan kesehatan yang diminimalisir, dia tuh dikurangin. Jadi itu ada pengurangan jaminan terhadap jaminan kesehatan teman-teman buruh. Nah, yang lebih parah lagi, beberapa klausul tentang sanksi pidana yang itu kita anggap sebagai cambuk buat pengusaha-pengusaha nakal, itu akan dihapus. Nah, jelas teman-teman buruh marah. Belum lagi kita anggap Omnibus Law ini
bukan cuman merugikan buruh, tapi hampir semua rakyat juga merasa dirugikan, karena Omnibus Law sejatinya dia merampas kesejahteraan buruh, terus kemudian mempermudah proses perampasan tanah atau lahan kawan-kawan petani, rakyat petani, terus kemudian juga berpotensi merusak lingkungan, terus kemudian juga merenggut masa depan pemuda-pemuda mahasiswa ketika bekerja, dia otomatis masuk dalam sistem dunia tenaga kerja, dan banyak lagi yang kita anggap sangat merugikan. Nah, sejak Omnibus Law diberlakukan dan surat perintah presiden itu nyampe ke DPR, kita sejak di awal tahun kemarin, tepatnya tanggal 13 Januari, sudah melakukan aksi sebagai bentuk atau aksi unjuk rasa ya, sebagai bentuk protes kepada DPR agar menolak surat dari pemerintah, karena kita anggap motifnya aja sedari awal pembentukan tim kerja ataupun tim perumus draft Omnibus Law-nya sudah cacat formil, sudah tidak mengikuti aturan hukum, tidak ada timnya, daftar inventaris masalah, tidak ada naskah akademiknya yang bisa didiskusikan secara kualitatif, dan tidak melibatkan stakeholder atau tidak melibatkan masyarakat yang berdampak. Dalam ini adalah buruh. Dari awal buruh tidak dilibatkan dalam konsep pembentukan naskah ataupun draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sekarang sudah berubah namanya jadi Cipta Kerja. Nah, itu kita menduga ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi kepentingannya memang bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi untuk menyelamatkan krisis ekonomi yang hari ini terjadi, yaitu semua kepentingan pemodal, investasi. Nah, bukan cuma aksi unjuk rasa, aktivitas kegiatan kita dalam penolakan ini, kita juga melakukan diskusi-diskusi yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah, dan kita hadiri, kita diundang, dan di forum-forum itulah kita menyampaikan poin-poin penolakan terhadap Omnibus Law, dan kita sampaikan. Cuman sayangnya inilah yang kita sangat sayangkan, ketika proses demokrasi ditutup, maka otoritas atau terjadi otoriter di negara ini ya ini faktanya gitu loh. Jadi sejak ketua umum kita melakukan protes di forum resmi di kementerian yang menteri selenggarakan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian pada saat itu, sejak itu juga nama KPBI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, sudah tidak lagi diundang atau tidak lagi dicantumkan dalam setiap undangan pertemuan sosialisasi terhadap Omnibus Law ini. Nah, setelah itu ya kita melakukan edukasi sosialisasi kepada anggota tentang dampak negatifnya Omnibus Law. Terus kemudian juga kita konsolidasi bersama teman-teman aliansi di Gerakan Buruh Bersama Rakyat, dan kita terus berupaya untuk melakukan penolakan terhadap Omnibus Law, baik secara litigasi ya, secara formal maupun non litigasinya. Nah, Bang, saya ingin menanyakan Bang, setelah adanya penggodokan ini kan menjadi panas nih Bang ya di DPR RI. Nah, apakah dikaitkan dengan COVID-19 saat ini, kan banyak PHK massal yang katanya dikaitkan dengan Omnibus Law? Saya pribadi pun nggak setuju gitu kan, karena COVID ya COVID, Omnibus Law ya Omnibus Law gitu kan Bang. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Abang selaku dari Sekjen di Serikat Buruh ini? Silakan. Iya, ini kan kita sedang mengalami situasi yang nggak biasa-biasa aja. Jadi krisis ekonomi sedang terjadi, itu nggak bisa kita pungkirin. Bahkan krisisnya berlapis, ekonominya drop, kemudian juga ditambah dengan krisis kesehatan, pandemik masuk, kemudian juga ada ancaman krisis pangan, dan konsekuensi dari krisis ekonomi itu berdampak pada sektor industri atau sektor ketenagakerjaan. Nah, mau nggak mau perusahaan ketika mengalami pandemi masuk itu, semua di lockdown, terus kemudian kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dan sebagainya, konsekuensinya dia harus mencari strategi untuk efisiensi. Yang kita tidak terima itu ketika ini terjadi, ketika pandemi terjadi, selalu buruh yang dijadikan korban. Padahal kalau kita ngomong logika gitu ya, bertahun-tahun perusahaan itu mengambil keuntungan dari tenaganya buruh atau karyawan-karyawannya.
mendapatkan keuntungan yang luar biasa gitu kan, bahkan bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri, bisa mempunyai harta berlebih gitu kan. Tapi ketika pandemik itu terjadi, justru buruh yang dikorbankan. Tidak ada upaya bagaimana kemudian menyisihkan dana di luar upah gitu, non upah itu untuk mengalokasikan sehingga bisa bertahan, pekerja-pekerja tidak harus di PHK. Itu dari sisi pengusaha. Di sisi yang lain yang sangat kita sayangkan, seharusnya negara dalam hal ini, pemerintah itu kan turut ambil alih, artinya tidak melepas tanggung jawabnya sebagai pemerintah gitu, dan ada dananya untuk kemudian dialokasikan membackup perusahaan-perusahaan yang terkena dampak COVID ini dan bisa mempertahankan teman-teman yang terancam PHK. Tapi kan lagi-lagi tidak ada perlindungan, negara tidak hadir pada situasi pandemik itu terjadi. Kira-kira kayak gitu. Bang, jumlah terdata dari KPBBI saat ini, Bang, PHK yang dilakukan, PHK ini berapa jumlahnya sih, Bang, selama pandemi ini, Bang? Terakhir Menaker itu rilis itu waktu awal-awal kan sekitar 2,8 juta ya. Nah, kita juga melakukan, kita langsung respon cepat membentuk posko penanganan COVID-19. Salah satunya mendata anggota-anggota kita yang terdampak. Nah, kurang lebih sejauh laporan yang masuk ke kita itu sudah mencapai angka 2.360-an. Jadi ada beberapa kawan-kawan yang langsung ter-PHK, ada juga yang dirumahkan. Yang ter-PHK itu kayak misalkan di kawan-kawan F-Serbuk yang di Semarang, PT Jaika itu sekitar 368 orang langsung ter-PHK dan perusahaannya dengan terang-terangan mengeluarkan pengumuman bahwa terdampak oleh COVID sehingga harus mem-PHK kayak gitu. Nah, terus kayak kawan-kawan di Jakarta Utara, PT Amos, sekitar 400 orang itu dirumahkan tanpa digaji atau tanpa diupah. Di Tangerang itu kawan-kawan FSBM ya, federasinya, pabriknya itu di PT Victory Cinglu. Di tahap pertama kurang lebih sekitar 400-an orang ter-PHK. 400-an orang. Nah, ini mau masuk ke tahap kedua, kurang lebih sekitar 500-an orang ter-PHK. Nah, di total secara keseluruhan kurang lebih sekitar 2.000-an tadi, 2.300-an kalau dalam catatan yang dilaporkan. Bang, apakah KPBBI juga ini kan ada sangkut pautnya nggak nih? Jika di pariwisata sekarang kan melesu nih, Bang. Salah satunya buruh atau karyawan hotel. Nah, ini apakah KPBBI juga memberikan bantuan kepada teman-teman dari unit untuk pariwisatanya khususnya di hotel ini? Iya, ada beberapa laporan karena kan kita poskonya online tuh, buka ini online. Terus banyak yang melaporkan, salah satunya itu teman-teman di perhotelan. Jadi ada 3 sektor industri yang saya dapatkan informasinya yang cukup berdampak. Pariwisata, terkhusus kawan-kawan perhotelan, nanti saya bisa cerita lebih lanjut. Terus kemudian konstruksi, kawan-kawan di sektor konstruksi, karena semenjak pandemik itu banyak proyek-proyek yang dihentikan dan mereka yang melihat ini poster-poster posko pengaduan kita, mereka juga mengadu dan rata-rata memang berhenti proyeknya, jadi dia tidak bekerja dan tidak mendapatkan upah. Nah, terus yang terakhir kawan-kawan di garmen, dan rata-rata ini kawan-kawan di garmen langsung di PHK karena memang kesulitan untuk bahan baku, terus ordernya berkurang dan sebagainya, perusahaan PHK. Dan yang kita sayangin ada beberapa perusahaan yang kemudian mengambil kesempatan dalam situasi ini untuk melakukan PHK. Ini yang kita perjuangkan, kita masih dalam konteks pengadvokasian. Nah, untuk kawan-kawan perhotelan, ada teman-teman perhotelan yang kemudian meminta bantuan kita, meskipun bantuan kita itu masih dalam bentuk yang sangat minimalis, hanya bisa kasih advice, kasih saran ke teman-teman untuk kemudian mencatat kronologi, berkumpul, terus kemudian membentuk serikat, dan kemudian melakukan pelaporan ke dinas terkait sehingga bisa diperhatikan hak-hak normatifnya. Karena rata-rata hotel itu semuanya tutup dan
melakukan sistem work from home. Oh. Nah, ada juga kemudian yang memang harus melakukan efisiensi dan pilihannya cukup saklek menurut saya. Jadi dipaksa teman-teman karyawannya ini untuk bekerja di rumah dengan tidak digaji atau resign. Dan kita dapat informasi salah satunya ada yang dari Bali juga, hotelnya saya nggak bisa sebutkan, tapi di Bali. Bahkan dia lebih ekstrim lagi, dia pilihannya cuma dua tadi ya, resign atau dia stay di hotel, tetap bantu, tetap bekerja, tapi tidak dibayarkan upahnya. Itu pilihan yang manusiawi gitu kan, dilematis kan. Dia pulang juga nggak bisa, di hotel juga ya dia tetap harus bekerja, tapi tidak diupah. Dan itu berjalan selama 2 bulan, dan kita hanya bisa melakukan pendampingan melalui online. Jadi kita berikan arahan kalau bisa teman-teman berkumpul, berserikat, dan kemudian kasus-kasusnya itu dilaporkan ke dinas terkait agar mendapatkan perhatian. Bang, ini kan saya juga atau kami mendapatkan sedikit data ya, secara tidak langsung salah satu perhotelan di Jakarta lah. Ini total keseluruhan 250 karyawan itu tidak mendapatkan perhatian dari hotelnya tersebut, dan katanya ini sistem kontrak, bahkan ada yang 15 tahun sudah bekerja tapi tidak mendapatkan kompensasi sampai detik ini. Nah, menurut dan di sana itu tidak ada aliansi katakanlah serikat pekerjanya. Nah, ini bagaimana untuk bisa memantau dari hotel tersebut, Bang? Hotelnya hotel apa, Bro? Saya sudah bisa sebutin nanti aja setelah off the record ya. Oke, itu banyak yang terjadi ya, bukan cuma di Jakarta, ada di hampir semua wilayah, terkhusus hotel, di sektor pariwisata itu memang terpukul sekali pada saat situasi pandemik. Nah, teman-teman yang kemudian terdampak, hal pertama yang harus dilakukan sebenarnya dia kumpulkan semua teman-teman yang ter-PHK, kemudian bicarakan mau kemana arahnya. Kalau seandainya bersepakat untuk membangun serikat pekerja sebagai wadah perlindungan, maka bentuklah serikat pekerja, karena itu langkah awal teman-teman bisa menyelesaikan masalah, karena bersama-sama, nggak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Itu saran saya. Kedua, ketika sudah terbentuk, maka tentukanlah pilihan, apakah mau diadvokasi melalui profesional dengan banyak referensi pengacara-pengacara gitu yang bisa membela hak buruh, atau langsung berafiliasi dengan serikat-serikat pekerja yang sudah eksis hari ini, baik federasi maupun langsung ke konfederasi. Biasanya kalau teman-teman kemarin yang menghubungi posko online kita, saya langsung arahkan dia untuk membentuk serikat, dan begitu sudah berproses, kita akan dampingi, termasuk baik secara administratif proses pembentukan serikatnya, termasuk persoalan normatifnya. Ada contoh, ini menarik menurut saya yang harus saya sampaikan juga. Ternyata situasi pandemik ini juga berdampak ke semua lini, nggak cuma kawan-kawan yang berada di level bawah produksi, tapi HRD pun juga yang biasa mencat-mencatin karyawan di bawah, itu pun ikut terdampak. Ada beberapa HRD yang langsung dipecat sama atasannya karena memang nggak ada pekerjaan, dan kemudian HRD ini salah satunya juga yang kemudian mengadu ke posko online kita. Kita dampingi, kita minta kita arahkan gitu ya. Karena bagi saya, bagi kami di KPBI, serikat pekerja itu punya 2 fungsi. Pertama, dia melindungi, terus kedua dia mensejahterakan, kan itu. Dan sekaligus dia juga melakukan edukasi. Edukasinya bukan cuma ke anggota yang kita advokasi, tapi juga kepada perusahaan maupun ke dinas tenaga kerja, dalam arti pemerintah gitu ya. Jadi kita ini kasih pemahaman pertama ke anggota, kalau memang anggota, atau ini HRD yang bukan anggota tapi kita advokasi, kita kasih pemahaman tentang hak-haknya. Apa hak-hak yang harus didapatkan, semua tertera dalam perjanjian kerjanya, ada di situ semua hak-haknya dia. Jadi kalau misalkan dia dikontrak selama berapa bulan, ternyata belum berakhir kontraknya, dia sudah diputus, maka dia akan mendapatkan hak kompensasi. Itu semua diatur, dan itu kan kalau nggak ada yang advokasi semena-mena nih, atasan itu main pecat aja, dan itu nggak benar.
dan jadi kita memberikan pemahaman edukasi kepada anggota tentang hak-haknya, terus juga memberikan pemahaman kepada pengusaha untuk tidak semena-mena, karena semua diatur dalam aturan, ada undang-undang, ada PKB-nya, ada PP-nya, terus ada perjanjian kerja, semua mengacu pada situ. Kita nggak menuntut yang lebih-lebih, kita hanya menjalankan aturan aja, dan itu kemarin berhasil. Akhirnya yang HRD ini dipecat semena-mena tanpa kompensasi, akhirnya kemarin tidak jadi dipecat dan haknya dibayarkan, upahnya kembali dibayarkan, terus mendapatkan THR, dan sampai sekarang bekerja. Dan ini jadi pembelajaran di perusahaan untuk tidak mengambil keputusan secara sepihak, dan semua balik lagi ke aturan yang sudah dibuat secara bersama-sama. Baik Bang, nah ini pertanyaan terakhir Bang, untuk masukan atau saran nih kepada pembahasan RUU Omnibus Law di DPR, ini bagaimana Bang sarannya Bang? Saran saya, DPR sebagai wakil rakyat seharusnya lebih jeli, lebih peka terhadap situasi kondisi rakyat Indonesia hari ini. Kita semua terpukul karena pandemi, kita semua terpukul karena krisis, dan ketika DPR tetap melakukan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, ini melukai hati rakyat sebenarnya. Seharusnya yang dilakukan DPR adalah fokus untuk penanganan pandemi. Kita tahu pandemi ini kian hari kian meningkat jumlah yang terpaparnya, bisa nyampe 2000-an orang dan sudah banyak korbannya. Ini juga berefek pada penurunan tingkat ekonomi, termasuk ancaman krisis pangan yang ada di depan mata. Nah, kenapa nggak DPR kemudian membicarakan tentang hal-hal yang lebih strategis lagi, bagaimana anggarannya, bagaimana teknisnya, bagaimana menyiapkan rumah sakit, bagaimana menyiapkan agar kebutuhan pangan masyarakat kita terpenuhi. Ini kan harus dipikirkan, dibandingkan harus ngejar setoran, terkesan jadi kejar setoran, itu menggolkan undang-undang Omnibus Law yang semata-mata hanya menguntungkan investor. Di poin-poin Omnibus Law itu sudah banyak yang menentang, bahkan bukan cuma kalangan aktivis gerakan, tapi semua sektor, tokoh-tokoh masyarakat, ormas-ormas besar, ormas-ormas Islam, dari mulai PBNU, PP Muhammadiyah, semua menolak. Bahkan 96 akademisi yang bicara soal kualitas gitu ya, yang bicara soal keilmiahan juga menentang Omnibus Law. Seharusnya DPR sebagai wakil rakyat peka terhadap hal itu dan menghentikan segera pembahasan Omnibus Law dan konsen untuk mengatasi virus. Nah, untuk pemerintah, saran saya seharusnya Pak Jokowi juga kembali lagi melihat ke bawah. Jadi kalau misalkan ini penentangan cukup besar, dan saya yakin kawan-kawan pers juga mengikuti perkembangan, aksi-aksi bukan cuma terjadi di Jakarta, aksi-aksi bukan cuma terjadi di wilayah atau di kota-kota besar, tapi hampir semua wilayah ini sedang melakukan prakondisi untuk melakukan aksi, terkhusus nanti pada saat sidang paripurna tanggal 16. Oke. Nah, saya memohon kepada Presiden Pak Jokowi untuk segera menarik draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di DPR, sehingga rakyat bersama pemerintah, bersama parlemen gitu, DPR itu bisa bersama-sama menangani pandemi COVID-19 yang menurut saya lebih serius. Dan kita sama-sama membangun perekonomian kita untuk bisa kembali keluar dari persoalan ekonomi. Bang, untuk pembelaan tadi yang sempat terputus ya Bang ya, itu berapa persenkah dari KPBBI akan melakukan pembelaan itu sendiri Bang? Pembelaan di teman-teman buruh. Ya, jadi kalau soal pembelaan ini kan bicara advokasi ya. Pengadvokasi ini udah menjadi tugas wajib, tugas pokok dari serikat pekerja. Jadi kalau seandainya dari 100% itu 99%-nya terdampak ataupun berselisih dalam konteks ketenaga kerjaan, maka kewajiban serikat pekerja adalah mengadvokasi. Jadi kewajiban serikat pekerja adalah melindungi, dan kewajiban serikat pekerja adalah mendampingi kasusnya itu sampai selesai, dan itu didampingi secara bersama-sama atau dikerjakan secara bersama-sama. Baik, terima kasih abangku sudah memberikan waktunya. Ada pesan khusus nih untuk kaum buruh?
apa yang harus dilakukan jika menghadapi perusahaan yang semena-mena untuk melakukan PHK ini, Bang? Ya, pesan saya singkat aja, buat kawan-kawan buruh dimanapun berada, kita punya nasib yang sama, masih terkekang, masih tertindas oleh sistem kapitalisme, sistem yang menghamba pada kekuatan modal. Situasi kita masih tercerai-berai, maka saran saya kita butuh solidaritas, kita butuh persatuan. Nah, persatuan ini penting. Semakin kuat persatuan kita, maka semakin hebat perjuangan kita. Dan situasi hari ini negara atau pemerintah masih pro pada pengusaha. Maka mari kita bersama-sama berjuang sehebat-hebatnya. Tanggal 16 nanti jadi penentu. Mudah-mudahan pemerintah terbuka matanya untuk segera menghentikan pembahasan Omnibus Law. Oke, gitu. Tanggal 16 itu acara untuk, kalau boleh tahu, Bang? Tanggal 16 itu rencananya pada saat sidang paripurna. Itu kan sidang paripurna ya, penutupan sidang paripurna. Nggak menutup kemungkinan nanti proses pembahasan Omnibus Law akan dilanjutkan. Dan di situ kita akan menyampaikan kertas posisi atau pandangan kita terhadap Omnibus Law. Semua penjelasan ataupun poin-poin penolakan kita akan kita sampaikan ke DPR, dan mudah-mudahan teman-teman DPR bisa menerima kita dan ini bisa sampai ke pemerintah Pak Jokowi untuk segera membatalkan. Baik, Bang, terima kasih atas waktunya, Bang. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi informasi untuk edisi kedua kali ini. Kita masih membahas tentang Omnibus Law, dan tadi sedikit juga diterangkan oleh abang kita yang kita panggil aja Bang Ocong ya, Bang, yang lebih akrab, untuk menjelaskan KPBI ini itu apa. Nah, ternyata hampir sama dengan serikat buruh lainnya, membela untuk para buruh, dan kedepannya para buruh juga mendapatkan porsi yang sama ya, Bang ya, dengan yang saat ini, mohon maaf mungkin dalam tanda petik kondisinya disemena-menakan atau dianggap ya apa sih buruh ya, Bang ya, dengan kasarannya seperti itu. Saya